Prestasi awal kita di 2019 yaitu juara di Kejurnas Prapon. Dan itu surprise kita bisa nomor 2 di Bergu Putra. Yang dalam sejarah sebelum-sebelumnya Bali belum pernah bisa meraih. Di tenis meja ada orang seperti Pak Golose, ya beliau seorang yang orang besar ya, kemudian mencintai tenis meja, mau duduk untuk tenis meja. Saya yakin harapan semua bahwa PTMSI ini ada satu. Saya berharap semua yang di atas ini, para petinggi-petinggi ini bisa legowo seperti kata beliau Oza. Halo Semoton Tribuners, hari ini kembali lagi bersama Ojan dan kita sedang berada di salah satu tempat yang sangat istimewa, yaitu Museum Teroris Bali. Karena hari ini kita akan mewawancarai legenda tenis meja 3 kali SEA Games, yaitu Deddy Da Costa. Beliau adalah pelatih PTMSI Bali. Ayo, ikut saya. Bang Deddy, ini kita dari Tribun Bali sedikit ingin mewawancarai Bang Deddy ini terkait sama pelatihan di Bali. Nah, Bang Deddy ini kan 3 kali juara SEA Games, ya. Kemudian sudah melanglang buana melatih bahkan pemain di beberapa wilayah di Indonesia, dan sekarang ada di Bali. Ya, kira-kira seperti apa sih asal muasal Bang Deddy sampai bisa hadir melatih PTMSI Bali, atlet Bali? Ya, makasih beliau Jan. Awalnya sebenarnya berangkat dari saya punya sahabat kecil. Beliau kebetulan berdinas di kepolisian Polda Bali. Karena beliau dulu atlet tenis meja, beliau telepon saya, beliau mengatakan bisa nggak datang ke Bali, karena pada saat itu Pak Petrus Golose, Kapolda Bali, senang bermain tenis meja. Nah, singkat cerita saya datang ke Bali bersama teman-teman di Jawa Timur. Lalu saya lihat Pak Petrus ini senang sekali dengan tenis meja dan beliau sepertinya ingin membina tenis meja di Bali. Lalu singkat cerita saya menawarkan diri kepada beliau, kalau memang Pak Petrus berkenan untuk membuka pembinaan di Bali, saya mau jadi pelatihnya di situ. Dan akhirnya gayung pun bersambut ya. Jadi akhirnya saya melatih di Bali mulai dari tahun 2019 sampai sekarang ini. Wah, itu artinya 2019 sudah 3 tahun. 3 tahun. Iya. Di Bali ya, melatih tim. Nah, apa nih hal-hal yang sudah tercapai dalam waktu yang boleh dibilang nggak terlalu lama, tapi ya sudah cukup juga ya selama 3 tahun. Apa mungkin raihan prestasi yang sudah pernah didapat oleh tim-tim PTMSI Bali? Prestasi awal kita di 2019 yaitu juara di Kejurnas Prapon. Jadi pada saat itu kan mau ada PON di Papua 2020. Cuman tenis meja nggak jadi main. Cuman itu ada kualifikasi di situ. Dan itu surprise kita bisa nomor 2 di Bergu Putra. Yang dalam sejarah sebelum-sebelumnya Bali belum pernah bisa meraih ke posisi nomor 2 finalis gitu ya. Yang lebih membanggakan lagi yaitu kita adalah asli pemain-pemain Bali. Binaan dari Pak Petrus ini asli Bali. Kita tidak import pemain-pemain dari luar Bali. Kita bina sendiri dan itu kita bisa nomor 2, itu satu kebanggaan yang luar biasa buat PTMSI Bali. Dan putrinya kita ranking 3 di Ojan. Nomor 3 itu juga dalam sejarahnya juga belum pernah juga kita bisa nomor 3 gitu, dapat medali di situ. Dan berikutnya yaitu ganda putra putri. Ganda putra putri itu ada di Smash on Drugs dan beberapa invitasi kejuaraan nasional yang diadakan oleh BNN RI yang kepalanya adalah Pak Petrus Golose sendiri. Kita bisa nomor 1, Mas Ozan, itu di Hari Anti Narkoba Internasional. Kalau yang tahun ini kan ada di Bali, yang kita sebelumnya itu kita yang juaranya nomor 1.
Ya, Itu ya, kita bisa mengalahkan beberapa di pemain nasional Indonesia. Jakarta. Di Lido. Di Sukabumi. Sukabumi, Lido Sukabumi. Ya, putrinya kita nomor 2. Ganda semua nih ya. Ganda semua ya. Ini apakah karena pelatihnya dulu mantan juara SEA Games ganda jadi Ya mungkin bisa jadi gitu ya. Dan Ilmunya yang paling jadi- penting juga memang Pak Petrus ini senang sekali dengan nomor ganda ya. Ya. Jadi kita dulu itu waktu beliau menjadi Kapolres ini hampir setiap hari kita main ganda. Jadi mungkin itulah yang tanpa terasa kita lebih enjoy untuk main ganda gitu ya. Oke. Wah, itu raihan prestasi yang Ya. cukup gemilang ya. Ya, untuk waktu 3 tahun waktu ya bisa hanya 3 begitu tahun bisa ya. begitu Saya kan pikir itu luar bagus biasa. ya. Ya. Nah, Bang Dedi sendiri melihat perkembangan dan turnamen-turnamen tenis meja yang diadakan di Bali itu seperti apa menurut pandangan Bang Dedi? Ya, pertandingan di Bali saya pikir cukup bagus ya. Artinya gini, hampir dalam 1 tahun ini sudah ada di Bangli, lalu di Klungkung, lalu di Jembrane, di Buleleng. Saya pikir turnamen di Bali untuk kelompok umurnya cukup bagus. Ya. Mereka startnya dari kecil-kecil ya, dari U12, 15 sampai 18 kemarin itu. Ya. Dan saya pikir potensi Bali untuk maju itu besar. Ya. Besar sekali karena saya lihat itu pembinaan kecil-kecilnya itu mulai dari beberapa daerah itu sudah jalan ya Mas ya. Sekarang tinggal lebih terfokus lagi bagaimana SDM pelatihnya aja. Ya. Gitu. Itu sih yang saya lihat. Iya. Artinya ini saya langsung nyambung nih Bang Dedi. Iya. Jika Tribun nanti mau bikin Tribun Smash on Drugs. Wah, keren tuh ya. Championship Ya. 2022. Oh, iya, mantap. Gimana Bang Dedi? Ya, itu satu pemikiran yang harus diwujudkan. Oke. Siap kita wujudkan. Itu yang diwujudkan, itu keren sekali beliau Jan. Ya. Karena gini, tenis meja itu butuh satu turnamen dan juga sebuah promosi. Sehingga orang tahu, oh tenis meja ini ternyata olahraga yang mengasyikan juga. Karena sebenarnya banyak juga selebritis-selebritis yang main, bahkan pejabat-pejabat, orang-orang besar yang senang main pingpong, cuman itu tidak terekspos sebenarnya. Nah ini yang mungkin lewat Tribun Smash on Drugs gitu kan. Tribun kan satu media yang besar luar biasa di Indonesia ya. Itu saya pikir keren itu kayaknya gitu. Gitu. Ya mari kita siap wujudkan ya. Oke. Nanti mohon bantuannya ini Oh, baru. pasti beliau Jan, Siap. pasti. Baik Bang Dedi. Nah ini Bang Dedi kita agak serius-serius nih Bang Dedi. Oke. Ini kan atlet begitu semangat, pelatih begitu semangat ya Ya. kan. Tapi kita ketahui bahwa ada sedikit hal dualisme dalam kepengurusan PT MSI di Indonesia ya. Ya. Bagaimana Bang Dedi melihat itu dan harapan Bang Dedi sebetulnya seperti apa? Ya, memang kalau kita bicara masalah organisasi ini itu adalah satu kepedihan buat masyarakat tenis meja Indonesia ya, insan tenis meja Indonesia. Tapi inilah fakta yang terjadi. Jadi harapan saya dan saya yakin harapan semua bahwa PT MSI ini ada satu. Artinya tidak ada dua lagi, ada satu. Dan saya berharap semua yang di atas ini, para petinggi-petinggi ini bisa legowo, seperti kata beliau Ozan, legowo dan mencari jalan keluar yang terbaik. Bagi kita semua, tidak masalah siapa yang memimpin, asal Indonesia ini bisa satu dulu organisasinya. Siapapun yang memimpin, kita tidak punya kepentingan di situ. Yang kita punya kepentingan adalah tenis meja ini bisa satu, bagaimana prestasi kita bisa berkibar kembali seperti zaman-zaman sebelumnya. Karena kita sudah lama tertinggal karena masalah organisasi ini. Semoga masalah tersebut bisa segera teratasi secara legowo tadi ya, Bang Dedi ya. Kami juga dari Insan Pers Media mendukung untuk segera terjadinya konsolidasi. Ya, Bang Dedi, ini kan seru nih kalau bicara tentang tenis meja Bali, bicara tentang BNN, ya tidak lepas dari satu nama yaitu Pak Petrus Reinhard Golose, mantan Kapolda Bali ini, yang sekarang kalau di baju-baju timnya Bang Dedi ini tulisan ABG ya, anak buah Golose ya. Ada di belakang. Ada di belakang ya. Ini apa sih pandangan Bang Dedi tentang Pak Golose sendiri nih?
dalam olahraga tenis meja? Ya, beliau ini menurut saya adalah orang yang mencintai tenis meja luar biasa. Ya. Beliau tidak hanya bermain, tapi beliau juga suka menonton. Jadi biasanya orang hanya suka bermain, tapi setelah selesai bermain pulang. Nggak suka Kalau Pak Golose nonton. Tapi kalau Pak Golose sendiri, Pak Petrus sendiri, dari awal beliau datang itu bisa sampai akhir. Dan itu luar biasa. Mungkin orang tenis meja sendiri tidak seperti beliau sendiri, kayak gitu. Jadi menurut saya anugerah ya buat ada di tenis meja ada orang seperti Pak Golose. Ya, beliau seorang yang orang besar ya, kemudian mencintai tenis meja, mau duduk untuk tenis meja itu satu kehormatan besar bagi dunia tenis meja Indonesia khususnya. Semoga banyak figur-figur pemimpin kita yang Amin, seperti beliau yang memang betul-betul concern terhadap generasi muda dan olahraga tenis meja. Ya, saya harap gitu, beliau Jan. Bang Deddy, terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama. Ya, sukses terus untuk PT MSI Bali dan atlet-atletnya. Katanya juga sebentar lagi akan ke Manado ya. Bertanding ke Manado ya untuk ke Jurnas ya. Ya sukses. Mudah-mudahan pulang kita bisa bawa piala nih. Amin. Amin. Bawa medali ya. Doanya. Iya. Siap Bang Deddy. Oke, beliau terima kasih. Ketemu lagi.